Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kita teruskan ke bab pernikahan. Pernikahan ini bagian dari sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Karena ini bagian dari ibadah kita. Jadi ibadahnya orang yang menikah dengan orang yang sebelum nikah itu beda. Bahkan dalam kapasitas keimaman ketika semua sama pinternya, sama fasihnya, maka yang ditanyakan adalah umurnya dan menikahnya. Ini Joko atau sudah menikah? Ini yang lebih baik yang sudah menikah dulu. Maka kita melihat bahwa karena pernikahan ini bagian dari ibadah, sehingga Al-Quran menganjurkan fankihu ma tobalakum minan nisa. Fankihu, menikahlah, ma tobalakum minan nisa, nikahilah wanita yang baik-baik. Sehingga hukum asal menikah ini adalah sunnah. Ya, hukum asal menikah adalah sunnah. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana persiapan seseorang untuk menikah. Bukan yang penting menikah, karena pernikahan ini sesuatu yang harus melibatkan dua orang, dua keluarga, baik keluarga besar maupun keluarga kecil, sehingga ini perlu kita persiapkan. Ojo ngasih bengi iki menikah, engko esok pegatan. Ya, atau hari ini menikah, seminggu lagi bercerai dan seterusnya, karena tidak adanya persiapan di dalam melihat bagaimana calon suami, bagaimana calon istri, sehingga nanti di belakang ada statement atau bagaimana kita memilih calon pasangan kita. Nah, ketika orang sudah siap ini boleh ditanya. Kalau laki-laki ini persiapannya beda dengan perempuan, karena ada hal yang tidak bisa dihindari harus dilakukan oleh laki-laki adalah memberi mahar dan memberi nafkah. Membayar mahar dan memberi nafkah ini tidak bisa ditawar. Ya, kayak laki-laki ini bodoh, kayak pinter, sugih atau fakir, ini tidak ada masalah. Karena memang itu bukan hal yang bisa ditinggalkan. Laki-laki tidak mampu kerja, tidak mau bekerja, maka tidak usah menikah. Buat apa menikah itu? Ya, itu yang harus dipahami. Sehingga orang yang belum bekerja bisa menikah saja, asal dia punya kemauan untuk bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk memenuhi nafkah anak dan istrinya. Yang penting istrinya, baru anak-anaknya. Karena tanpa itu hukum menikah tidak bisa disunahkan. Di ewes kudu. Yang kedua, dia memang punya kemauan keras bekerja atau dia sudah bekerja. Kalau dereng kerja, neng insya Allah setelah menikah setelah punya job kerja yang akan saya lakukan. Nah, ini yang resih rasa-rasa karena dereng menikah. Tapi setelah menikah dia kerja, tidak apa-apa. Sudah cukup dewasa, ya. Makanya setelah kita melihat calon istri dan calon suami sudah merasa siap, baru disinilah kita akan melangsungkan pernikahan. Ya, siap dalam kapasitas apa? Satu yang tidak boleh kita hindari adalah belajar memahami tentang pernikahan. Jadi ben ngene, wong iku nek wis paham nikah, kemudian paham hak suami istri, itu kita akan menjalankan rumah tangga ini dengan enak. Nah, ana percekcok kan bisa diselesaikan. Makanya dari awal kita harus belajar tentang hal-hal yang ada di dalam pernikahan, dan ini wajib bagi orang yang mau menikah. Namanya ilmu hal.
Kalau kita mau berdagang maka wajib mempelajari ilmu perdagangan. Kalau kita mau menyewa, kalau kita mau menikah sama, menikah pun seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami, maka di dalam pernikahan ada hal yang paling substantif yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah menjalankan rukun dengan benar dan kehadiran orang-orang yang membuat pernikahan kita menjadi sah. Rukun nikah yang perlu kita baca, dan saya kira anak-anak ini semuanya hafal. Ada ijab kabul atau segot, kemudian ada suami, ada istri, ada wali, dan ada 2 orang saksi. Nah, yang agak rumit biasanya persoalannya di wali. Ya, di wali kalau kita sudah pernah belajar di kelas 2 aliyah, ada al-wilayah al-khassah aqwa minal wilayah al-ammah. Bahwa wali itu ada wali yang khusus dan ada wali yang umum. Nah, di sini yang menjadi penting, karena wali tidak bisa lepas dari pernikahan, terutama sampean sebagai seorang perempuan. Jangan sampai kita salah memilih wali. Wali ini bapake, karena bapake tidak mau kemudian berpindah ke kakaknya. Kakaknya wis dikei duit calon bojomu, iki repot. Karena ada aturan bagaimana ketika wali harus berpindah kepada naib, kepada penghulu atau kepada hakim. Ora iso terus bergeser. Walaupun di satu sisi kita harus memahami bahwa wali kudune urut. Ketika memang ayah sudah tidak ada, kakek sudah tidak ada, baru berpindah ke saudara laki-laki. Saudara laki-laki pun dibagi 2. Saudara laki-laki sekandung, kalau memang tidak ada maka saudara laki-laki seayah. Seayah itu berarti bapakmu menikah lagi dan punya anak, bukan menikah lagi dengan janda beranak, beda. Ya, menikah lagi dengan seorang perempuan dan perempuan itu melahirkan anak, maka kalau sampean ini tunggal bapak dewe ibu. Tapi nek bapakmu kawin karo rondo beranak misalkan, maka anak dengan anak ini tidak mahram. Kalau seandainya ibu ini bawa anak rondo, bawa anak perempuan, dudo bawa anak laki-laki, atau sebaliknya keduanya bisa menikah. Ya, bapaknya menikah dengan ibunya, anaknya dengan anaknya, karena bukan mahram. Anak dengan anak bukan mahram. Nah, ketika wali ini sudah benar, biasanya wali ini sudah benar, maka perlu kita memahami dulu. Memahami, kalau KUA mesti ditakoi. Apalagi sekarang sudah ada akte. Iki anaknya tenan apa ora, ya. Jadi bapaknya menikah tahun misalkan 1 Januari 2000, tahun 2000, ternyata anaknya bulan Mei tahun 2000 sudah lahir. Loh, masa wong nikah lagi 5 sasi kok sudah melahirkan. Nah, maka ini akan dicermati oleh KUA. Jenengan iki anak ini kita nggih apa niki wajah kula mirip misalnya. Nah, maka nanti kita akan membicarakan juga di lain waktu ada bagaimana anak hasil zina ini menikah. Ini sudah kita sampaikan di kelas 2 aliyah. Karena ini menjadi penting, ya, anak zina dan tidak. Ini bisa dilihat melalui akte kelahiran. Karena kelihatan, dan ini biasanya yang menjadi ricu. Karena anak gede, akhirnya orang tidak tahu. Nah, ini yang saake itu anak zina tapi perempuan. Nah, anak zina laki-laki tidak butuh wali. Nah, ini yang butuh wali adalah perempuan. Ini laki-laki, kasihan perempuan karena yang paling terkena dampaknya. Setelah wali kita lalui, maka kita harus memahami calon suami. Kalau sekarang sudah bisa dipahami lah ya. Calon suami ya semono-mono itu. Kemudian calon istri. Siapa calon istri?
Bagi laki-laki calon istri itu sudah cukup nama perempuan itu, kemudian bin bapaknya. Ada orang yang bernama Siti Fatimah. Calon bujum sapa? Siti Fatimah binta Ahmad. Misalkan, padahal laki-laki ini tidak pernah melihat Fatimah itu sing. Tapi nek Fatimah binti Ahmad wong cebolek iku ya wong iku. Lah laki-laki ini tidak pernah ketemu, ora tau ora fotone, wong nyantri ya, ta'arupe wis diwakilno bule tolong bule petuki Siti Fatimah ayo apa ora, nek ayo ya aku gelem, nek wonge ra pati ayo tak pikir-pikir sik. Cara bule wonge ayu. Maka informasi dari bulie yang mengatakan bahwa Siti Fatimah anaknya Pak Ahmad itu, ini sudah cukup bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan dia. Walaupun dia belum pernah melihat wajahnya. Dan dalam dunia Islam wong sing nyantri biyen sing dijodhokno itu sudah biasa. Sah karena ada perempuan jelas yang mau dinikahi. Beda nek ngene. Kowe esuk Jumat tak kawinan untuk wong wedok, pokoke ayu. Sapa? Ya ora roh, pokoke ana kok. Maka sampai dalam akad nikah kok tidak disebutkan perempuan itu anaknya siapa. Misalnya perempuan Siti Fatimah kan akeh. Ya tidak boleh. Maka harus ada perempuan yang jelas yang harus dinikahi. Walaupun dia tidak pernah ketemu. Caranya jelas piye? Ada nama dan binta bapaknya. Kalau enggak ya tidak bisa. Iki contohnya karena wong biyen niku ketemu iku nek wis bar nikah. Ya, nah saiki ya jarang. Sing ke berikutnya ada calon suami, ada calon istri, ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini adalah bagian dari sesuatu yang atau rukun yang tidak boleh ditinggalkan. 2 orang saksi ini minimal. Makanya besok pokoknya anak-anak ini kalau mau menikah siji orang tua kita kandani atau seksi acara kandani orang-orang yang sepuh-sepuh, orang-orang yang dianggap baik kan mlebu, kan hadir di akad nikah. Ini penting karena di antara syarat-syarat wali nikah adalah bukan orang yang fasik. Nah, saiki lur wong ora fasik kan angil. Ya bisa jadi kiai wae fasik. Ya, ini makanya semakin banyak orang hadir di akad nikah, maka semakin memperkuat sahnya pernikahan. Iki maksudnya begini, terutama sampean yang putri-putri ini, sampean kudu ngilokno atau mengingatkan wong tua, Pak nyuwun tulung mangke akate teng musala atau akate teng ruangan iki. Ora sing kono ae lho, mboten niku terlalu sempit. Nek sempit yang hadir tidak hanya di sini mawon apa teng masjid apa teng musala. Ben orang itu semua menyaksikan pernikahan atau akad nikah itu. Iki sangat penting. Cara wong biyen ini paling poin. Mulane delok kiai-kiai saiki akan mementingkan rawuh ke akad nikah dibanding walimah. Karena dobel-dobel walimah ya. Walimah apa saiki iku? Ya ngaleh mangan. Saya diundang Mbak Royani ke Pekalongan resepsi tok. Pakanane Pekalongan wis mono-mono iku ae kan. Ya ini misalkan saja rasane ndok ya ngono iku rasane maka nek akad nikah karena kita punya cara kasarannya apa? Paling tidak kita membantu seseorang atau 2 orang yang akad nikah menjadi sah sehingga akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi ngono kepenak. Ya, misalkan anak walimah itu biasanya tekongko ya kena memang nganggur, teko nek ora engko sore sing penting buah itu wong kudus yang penting nyumbang, yang penting leboni amal kota amal jariah wis ngono iku saja. Mangan kok wis kulino meneh wong wis banyak penyakit dan lain-lain. Jadi
rukun nikah ada ijab kabul, ada calon suami, istri, wali dan dua orang saksi. Dua orang saksi ini bagian dari formalitas. Sing tanda tangan sapa? Loro sembarang sing tanda tangan. Tetapi yang menyaksikan jangan sampai hanya dua orang. Nah, dua orang nek sing ngeseni dua orang tok, Pak. Dua orang tok. Ini caraku ya nemen. Ya misalkan dok KUA. Ojo nek iso dok KUA lah, ojo ngasih hanya dua orang. Ya harus lebih, semakin banyak yang memberi kesaksian, maka disinilah semakin menguatkan sahnya akad nikah yang dilakukan. Sudah. Nah, ketika rukun ini sudah terpenuhi, maka yang perlu kita pahami adalah orang yang hadir. Jadi beda orang yang hadir di pernikahan dengan rukun nikah itu beda. Rukun nikah kita penuhi. Selama dalam akad nikah berjalan, semuanya ada. Ijab kabul mesti ana, orang mungkin orang ijab kabul orang sida nikah ya. Wali ada, suami ada, dua orang saksi banyak malah. Calon istri ada. Maka yang wajib hadir di akad nikah hanya 4 orang. Suami, wali dan 2 orang saksi. Ini minimal 4 orang minimal. Lah karena akad nikah ini saksinya itu harus 2 orang laki-laki, maka perempuan tidak perlu hadir di dalam akad nikah. Lapor malah melu-melu. Apalagi kita ini wong santri, wong teko pondok pesantren atau sekolahnya di lingkungan pesantren, ojo ngasih malah kaya sinetron. Akad nikah kok durung dadi bojone wis jejer, mah dikai kudung bareng. Ya ini sinetron kok jadi not, ya Jul. Ya, wah bareng ape nikah terus lha wis kawan dadi bojone apa? Jangan. Ini menunjukkan kita bukan orang yang merasa ilmunya bermanfaat di madrasah atau di pesantren. Jangan dilakukan itu. Itu durung mahram. Kowe ngenteni saja. Ngenteni dengan perasaan berdebar, ya Allah, cah iku iso apa ora wis tak warai diingen-ingenane kok. Keli-kliwat karena akad nikah itu kan kadang-kadang wis dipelajari, wis nyatane berkali-kali kasus kan seperti itu. Nah, yang perlu dipahami tadi, ojo ngasih wong wedok ikut di dalam akad nikah. Akhirnya kecampur karo wong lanang-lanang. Akhirnya menjadi perhatian. Nek ayu dilem, nek ora ayu diala-ala. Wis macem malah kok tuwa topanane sawes tekan dindi. Ya. Jadi yang wajib hadir di dalam akad nikah hanya minimal 4 orang. Wali, terus suami dan 2 orang saksi. Wali, nah, mungkin sebagian dari orang tua kita tidak biasa, tidak kulino untuk menikahkan. Nek ora kulino, silahkan diwakilkan kepada orang sing kulino, pada para kiai, monggo kepada para atau kepada penghulu yang hadir, monggo kepada siapapun boleh diwakilkan. Tapi wakilkan pada orang yang kamu anggap baik. Bapak jenengan jarang nikah lho, malah ora tau kok kowe anakku sing gedhe ya. Nggih, mangke jenengan tolong makilke kalih Pak niki. Pak liwat biasa niku misalkan. Enggak apa-apa, daripada soalnya apa kadang wong tuaku gak paham. Saya itu menemui begitu. Iki sing nikahnya sapa? Lho aku dhewe iki. Tahu nikahno. Nikah dak sangger terus sah amin. Lho piye ra nikahno ya? Angkah tuh. Wah ya aku ra iso. Di Bulek itu ada. Di Kudus saya pernah ditakoki badhe dinikahke sinten? Nggih kula piyambak. Wis bareng. Nek IP ini masih ragu-ragu wong iso apa ora delok wajahe enggak bisa. Akhirnya ditanya kembali. Acara sudah mau mulai ditakoki neh. Bapak jenengan saged nikahke nggih? Nggih kados biasane niku salaman terus ngeten-ngeten sah. Mangke saya terima nikahnya. Lho mah mboten saged kula.
Aku ya wis guyu, aku wis husnudzon nek dhek ra iso. Ya, wong iki ora tau berkecimpung nang gone ngono ya ora tau ngaji. Nggih dipun wakilaken nggih, akhirnya diwakilno. Ya, akhirnya diwakilno. Nah, boleh Pak, sangat boleh sekali bahwa wali boleh diwakilkan kepada orang-orang yang berkompeten, yang biasa. Nah, sing jadi polemik biasane Pak. Nah, ini biasanya nek anak-anak putra cucu roh wali hadir di dalam akad nikah ketika sudah diwakilkan. Nah, misalkan diwakilkan ke Pak Liwat. Pak Liwat mau menikahkan, tapi walinya ikut hadir. Boleh ndak? Boleh. Wan wakeh sampean ronae. Lho aku waline. Lho wis ndok wakilno, mau cuma ndok kene malah kon metu. Ini banyak saya menemui berkali-kali. Boleh Pak, boleh. Wong anake menyaksikan anake ape nikah ape duwe mantu ore. Mantune kuwi sapa ora. Yang ndak boleh itu apa? Ketika seorang wali sudah mewakilkan pada orang lain, kemudian dia menjadi saksi. Paham ya? Jadi misalkan gini, ono calon suami. Yang kedua ada yang mewakili wali. Terus ada satu orang saksi dan satu orang lagi adalah orang tuanya. Paham ya? Jadi wong papat ini, yang satu suami, yang satu yang mewakili wali, terus wali dan satu orang saksi. Berarti wali ini jadi saksi. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini memang tidak boleh. Sementara coba sampean perhatikan dalam akad nikah. Orang mungkin apa? Nikah disaksikan hanya 2 orang. Rata-rata mesti wong akeh, waline ikut di situ tidak ada masalah. Paham ya? Iki biasanya ana wong sing ya paham ning ora pati paham, utawa ngaji ning ora pati tenanan. Akhire monggo Pak mriko lho jenengan lho. Wong sing duwe hajat sing bayari kok diusir. Nek aku ya menengae pada malah tukaran. Jadi nek wali merangkap sebagai saksi, dia diwakilno terus dia jadi saksi dari 2 orang itu saja, maka tidak diperbolehkan. Ya. Tapi nek ndok kono wong akeh seperti yang kita lihat di sini, kehadirannya tidak begitu masalah. Yang kedua, suami boleh diwakilkan, boleh. Suami boleh diwakilkan. Contohnya Pak, misalkan ono dari kalian ini wong Pati misalkan, wong Pati untuk wong Pekalongan, wong Pati lanang bengi berangkat dari Pekalongan menuju ke Pati. Supire ngantuk, ndogone tol kejegur sawah. Kan buantep suwe kejegur sawah sing lanang akhirnya patah tulang. Terus awake takto kabeh harus dibawa ke rumah sakit. Padahal di Pati sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sudah dipersiapkan segala sesuatunya, tidak mungkin diundur. Undangan harus menyebar. Nah, di sini suami boleh diwakilkan. Tadi saya ke rumah sakit, selama tidak selama wonge sadar lho, ora sadar lho. Kita wakili ya udah bisa. Nah, dia sadar iki kowe ndok kene, nanti pernikahan biar diwakili siapa. Oh nggih. Sekolah nyuwun ngapunten kalih ngoro sepah kalih calon istri misalkan. Bisa Pak, bisa ada apa-apa. Ya, bisa ada apa-apa. Maka berangkatlah rombongan dari Pekalongan ke Pati dengan diwakili salah satunya. Ya, sapa terserah. Sing penting sing ngakatno iso, sing kabul ya iso, nek salah ora sah nanti. Ya. Kalau jadi, lho ini boleh Pak, boleh enggak apa-apa. Saya nikahkan sapa misalkan sing lanang ya, sing lanang jenengane Zaid, saya nikahkan Zaid dengan anak saya Siti Fatimah yang diwakili oleh pamannya. Saya nikahkan Zaid yang diwakili oleh pamannya si Ahmad dengan anak saya.
Fatimah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maka Pak Ahmad menjawab, saya terima nikahnya untuk Zaid dengan mas kawin yang sudah disebutkan tunai. Nah Pak Ahmad keliru, malah orangnya saya terima nikahnya dengan mas kawin. Saya terima nikahnya Siti Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin. Rasa malah geseng saya terima nikahnya, kowe ku ora nikah, kowe ku makili. Nah, iki sing biasanya tidak familiar, sing akeh iki wali. Tapi boleh Pak, boleh. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi kehadiran 4 orang ini adalah mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Maka anjurannya jangan sampai ada hanya 2 orang saksi. Yang kedua, jangan sampai calon istri hadir di akad nikah karena belum apa-apa, belum mahram. Nah, kalau sinetron terus dijejer nang ngene bareng sah nikah sah, tidak sah, mantane moro. Wong akan nikah kok mantan moro kok dadi rasane wong sinetron. Ya, itu tidak perlu kita kita tiru karena ini bukan bahasanya. Bahasa kita adalah bahasa santri, bahasa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Maka ketika pernikahan ini sah, disitulah kita akan bisa membangun rumah tangga dengan baik. Nah, kemudian saya teruskan, setelah akad nikah dinyatakan oke, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan, bagi anak laki-laki ya ini mestinya harus praktek. Maka ketika menahan selesai baru calon sudah tidak calon ini ya, suami dan istri bertemu. Nah, di sini agama Kanjeng Nabi menganjurkan sing lanang kondungani ndok gone bun-bunane sing wedok. Ora makelo kiai ora, didungani dhewe. Ya, didungani dhewe. Ya, mlane seluruh bojo takoki kowe iso ndonga zifaf ora zifaf temu nganten kok badhe sing wedok dicekeli Allahumma inni as'aluka khairama sateruse. Ada itu ada banyak. Ya, dari Kanjeng Nabi, iya. Ojo diwakilno, iku donga nggo suami luar ngene istrine, ning biasane suamine ora ngapalno donga iku sing diapalno donga bersetu bodhok apa ya siap iki wae repot. Ya, donga mulai sing penting donga zifaf dulu baru iku. Wong donga lah. Biasanya wong-wong nek sing paham Pak Yai kon dungani. Tapi sebenarnya aturan yang disampaikan Kanjeng Nabi donga iku aja sing dikon adalah suami, bukan orang lain. Ya, makanya bagi para atau anak-anak laki-laki besok kalau sudah siap maka pelajari doa itu. Gampang-gampang sedikit iya. Ora usah ke kiai-kiai. Lha nek dipakai kiai kenapa? Kiai ono wakil wae sekali-kali didongani dhewe. Karena memang Rasulullah yang mengajarkan doa ini untuk suami kepada istrinya. Zifaf dicekel badoe. Mulane kon dingklo dicekel bun-bunane. Didongane ya bagus sekali wong. Itu khairama wa syarrama. Jadi nek nas'aluka berarti khair, nek na'udzubika atau a'udzubika adalah syarr. Jadi enak nantinya doa ini. Nah, itu calon suami harus bisa. Ojo patok bang romani lupa. Ya, makanya itu harus diperhatikan. Jadi ketika ini sudah terlengkapi, yang hadir sudah tercukupi, maka disinilah kita sudah bisa menyatakan bahwa pernikahan ini dinyatakan sah. Sebenarnya orang sah, sah nggih, sah. Wong sing muni sah malah ora paham kok. Ya, dulu-dulu itu tidak ada. Sekarang mau lihat sinetron. Sah nggih, sah. Wis ana seksi pirang-pirang, qabil tune ya oke, angkah tukane ya oke, ora usah ditawak-tawakno.
Sing ditawani malah ora paham. Sah. Mbah ora ora, sah ora ora malah repot. Nah, sing ana sah suwen. Ya kan malah repot itu. Ya, maka kalau sudah terpenuhi semua, otomatis pernikahan sah terus didungani, nanti zifat namanya temu nganten, bun-bunane terus bun-bunane sing wedok didungani. Nah, silahkan kalau setelah itu gandengan, guya-guyu, tidak ada masalah. Ya, tapi yang paling penting jangan sampai kalian sebagai wanita muslimah, perempuan muslimah ikut-ikutan dengan budaya-budaya yang tidak baik dengan hadir di akad nikah sementara mereka bukan mahrammu, calon suamimu juga bukan mahrammu lagi calon suami. Jadi dari loro jantung dicekel angkah tua kudu-kudu mati biar jejer. Ya aja ya. Nek kan iso ae. Ya kan. Wong sinetron apa. Wong loro jantung kuwaget dicekel. Biasanya kan kalau sudah halal, wae cekel terus kaget awake. Nah, itu biasanya terus dredeg-dredeg lho. Jawabane kocar-kacir diulangi. Sing bahasa Arab nggih, bahasa Indonesia nggih. Karena berhadapan dengan orang yang tidak biasa. Demikian yang perlu saya sampaikan pertemuan pada kali ini tentang hukum akad nikah dan wali atau rukun-rukun nikah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.